Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para ibu di Grobogan rela memikul ember besar untuk mendapatkan air bersih bantuan. Kebakaran rumah di Sragen menyebabkan penghuni rumah menderita luka bakar. Harga garam anjlok drastis. Para petani garam di Tembang pun rugi besar. Satu rumah di Dukuh Bandung, Kecamatan Ngampral, Sragen, terbakar pada Minggu malam. Salah satu penghuni rumah mengalami luka bakar ringan dan pingsan lantaran terkena percikan api. Bandung. Kebakaran melanda satu rumah warga Dukuh Bandung, Kecamatan Ngampral, Kabupaten Sragen bernama Sumardi. Warga sekitar yang tahu kejadian ini tak bisa berbuat banyak karena api terus membesar. Istri Sumardi yang saat itu hendak menyelamatkan barang berharga mengalami luka bakar ringan akibat terkena percikan api. Ia juga sempat pingsan saat mengetahui bagian belakang rumahnya ludes terbakar. Petugas medis segera memberi pertolongan kepada korban. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik dari bagian dapur. Kejadian jam berapa, Mbak? Sekitar jam berapa tadi? Jam 11. Jam 11 ya, Mbak ya? Nah, waktu itu Mbak lagi ngapain, Mbak? Tiduran ya? Tahu-tahu api di belakang ya, Mbak ya? Pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Api pun dapat padam 1 jam kemudian, namun pemadam kebakaran sempat terkendala saat memadamkan api karena minimnya sumber air di sekitar lokasi. Sulitannya apa ini? Kesulitannya kalau di sini untuk mencari sumber air, justru kita mencari sumber air sama warga Bandung Sugo untuk yang mana sumber air yang bisa kita ambil. Peristiwa ini sempat menarik perhatian warga. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab pasti pemicu kebakaran. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Sebanyak 32 orang pengedar dan pemakai narkoba di Semarang berhasil ditangkap polisi. Jumlah tersebut merupakan hasil tangkapan Polrestabes Semarang selama 1 bulan. Dalam 1 bulan terakhir, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang mengungkap 24 kasus narkoba dan menangkap 32 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Puluhan tersangka merupakan pengedar dan pemakai narkoba. Untuk pengedar narkoba ada 10 tersangka, sedangkan 22 tersangka lain ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Selain menangkap para tersangka, polisi turut menyita barang bukti 59 gram sabu-sabu, 11 butir pil ekstasi, dan ganja seberat 3 gram serta obat-obat jenis pil G dengan jumlah mencapai ribuan butir. Tersangka semuanya 32 orang. 32 orang tersangka, terus tersangka tersebut ada residivis. Residivisnya sebanyak 12 orang. 12 orang residivis. Terus kemudian pengedar ada 8 kasus, ya 10 tersangka. Terus kemudian penyalahguna ada 16 kasus, 22 tersangka. Untuk barang bukti, ya sabu ada 59 gram, 68, kemudian ekstasi ada 11 gram dari ngalian ya. Ekstasi ya, 11 butir, maaf 11 butir. Terus kemudian ganja 3 gram, kemudian triklona. Salah satu pengedar mengaku dalam 1 hari mampu mengedarkan sabu-sabu hingga 15 titik di lokasi Semarang. Dapat upah berapa? 50.000 per titik. Per titik. Biasanya 1 hari berapa titik? Enggak mesti Pak, misalnya yang 10, ada yang 15 Pak. Kamu dapat udah paketan atau paketan? Ya saya timbangin sendiri. Para tersangka kini ditahan di Mapolrestabes Semarang sambil menunggu kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Harga garam di tingkat petani anjlok hingga 80%. Petani garam di Rembang tak bisa apa-apa selain hanya pasrah menerima kerugian. Saat musim kemarau, biasanya petani garam meraup keuntungan. Namun pada musim kemarau kali ini, petani garam di Rembang justru merugi sebab harga garam terus merosot. Jika bulan lalu harga garam masih di harga Rp5.000 per kilogram, saat ini harga garam hanya Rp1.000 per kilogram. Padahal puncak panen garam akan segera tiba. Biasanya pada puncak panen harga garam terus mengalami penurunan. Musim kemarau membuat jumlah penggarap garam bertambah, sedangkan pembelinya berkurang sehingga harganya ikut merosot. Masalahnya dulu kan harganya 5.000, sekarang sampai Rp1.000, Mas. Faktor penurunan harga itu karena itu tergantung itu. Mungkin aja penggarap sana banyak, pembeli dari luar Jawa, luar daerah itu kurang. Selain masalah anjloknya harga, petani juga mengeluhkan kurangnya pasokan bahan baku air laut yang mengalir ke lokasi tambak akibat dampak El Nino. Petani garam merugi, namun demikian mereka tetap menjual garam dengan harga murah karena butuh uang untuk bertahan hidup. Arif Nur melaporkan dari Rembang.